Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 27 April 2022, hari biasa dalam pekan kedua Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 3, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Saudara-saudari yang terkasih, konteks warta Injil hari ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus berdiskusi dengan Yesus pada waktu malam. Indikasi yang paling kuat terlihat adalah bahwa Nikodemus sebenarnya kagum dengan Yesus dan hendak memperdalam apa yang menjadi ajaran Yesus. Maka ia datang kepada Yesus pada waktu malam, supaya tidak banyak orang yang tahu diskusi itu. Dalam bahasa penginjil Yohanes, keterangan waktu malam juga dapat berarti bahwa Nikodemus sedang keadaan yang suram, mempunyai banyak pertanyaan dalam dirinya, atau sedang dalam situasi yang gelap. Ia datang kepada Yesus, sang sumber terang. Saudara-saudari yang terkasih, dialog Nikodemus dengan Yesus diawali dengan persoalan hidup yang baru. Orang dilahirkan secara baru dalam roh. Yesus secara pelan-pelan menuntun pola pikir Nikodemus yang tadinya hanya berpikir soal kelahiran dalam fisik. Yesus menuntunnya sampai pada pemahaman tentang kelahiran baru dalam roh. Dalam warta lanjutan hari ini, Yesus sampai pada pengajaran tentang yang benar dan yang jahat. Dalam arti ini, yang benar selalu mengarah kepada terang, sementara yang jahat selalu mengarah pada kegelapan atau menjauhi terang itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus memulai dengan menjelaskan tentang inisiatif Bapa untuk membawa kembali manusia dalam tataran keselamatan. Inisiatif ini murni karena Allah mempunyai belas kasih yang begitu besar, yang Ia kehendaki adalah keselamatan manusia, bukan kebinasaannya. Sudah selama berabad-abad Allah menawarkan keselamatan kepada manusia, tetapi selama itu pula setiap angkatan mempunyai penolakannya masing-masing. Sudah ada begitu banyak nabi dan hakim-hakim yang membawa warta itu, namun akhir dari mereka adalah kematian. Manusia tetap nyaman berada dalam kegelapan, jauh dari terang. Saudara-saudari yang terkasih, jalan pamungkas yang diambil Allah untuk menyelamatkan manusia adalah dengan mengutus putranya yang tunggal. Tujuannya adalah agar keselamatan ini konkret dialami oleh manusia. Putra Allah menjadi jaminan abadi akan tawaran keselamatan itu. Putra Allah menjadi penjamin akan keselamatan kekal. Ia yang sengsara, wafat, dimakamkan, dan pada akhirnya bangkit menjadi penjamin sekaligus jaminan janji keselamatan kekal itu. Saudara-saudari yang terkasih,
Pengajaran Yesus berlanjut pada pedoman praktis mengenai hidup dengan menanggapi tawaran keselamatan dari Bapa, yakni hidup dalam kebenaran. Putra Allah hadir dengan membawa terang sejati, terang yang menuntun manusia pada jalan keselamatan. Mereka yang percaya dan mengikuti jalan terang itu mendapat jaminan hidup kekal yang semakin jelas. Mereka yang tidak mau mengikuti itu berarti ia dengan sendirinya menjauhi jaminan yang membawa keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, hidup dengan moral yang baik dan benar menjadi tanda yang jelas bagaimana perbuatan kita dapat diukur sebagai tindakan menuju pada sang terang. Atau dengan kata lain, jika kita mengarahkan diri pada sang terang dan hendak berjalan pada jalan keselamatan, bertindak secara moral yang baik dan benar menjadi cara yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan. Perbuatan baik kita secara moral akan lebih menjadi tanda jelas bahwa kita menanggapi tawaran keselamatan Allah tersebut, kita memilih jalan terang. Saudara yang terkasih, jika kita hendak memilih sang terang, berbuatlah baik dan benar secara moral. Maka kepada siapapun, jika kita melihat perbuatan yang baik dan benar, kita bisa yakin bahwa orang itu menuju pada sang terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk senantiasa memilih jalan terang. Semoga apa yang aku perbuat menjadi perjuanganku untuk mengarah diriku sendiri pada rencana dan kehendak-Mu. Teguhkan niat dan kehendakku untuk mengusahakan yang baik dan benar. Semoga aku semakin mampu berjalan dalam terang kebenaran. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.